dan ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rasulna fahman na'lamu bihi khairan najika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna wa talamidana bil fahmi wa akhlisna min dhulmatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa anshir alaina rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pakai kedua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita supaya kita mohon agar kita Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita yang baik yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat di antara kita doakan kiranya Allah berikan kesembuhan, Allah akan penyakitnya. Saudara-saudara kita dan kita semua khususnya para ustadz nasir, kita doakan kiranya Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Ala hadhihi yang wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa kalau kita memulai belajar dalam satu majlis dengan memakai sholawat, dengan sholawat tadi ada sholawat dengan bacaan-bacaan, karena kata Nabi setiap perkumpulan, setiap majlis yang tidak diawali dengan hamdalah, tidak diawali dengan sholawat, tidak ada sholawat, maka majlis itu adalah antanajifah, majlis-majlis bangkai, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu satu perkumpulan apapun namanya diawali dengan hamdalah dan membaca sholawat. Arisan, udah, bukan berarti arisan ngumpul, udah kumpulin duit, gak ada apa-apa, gak ada bacaan-bacaan, udah. Itu perkumpulan seperti bangkai, tidak ada keberkahan, tidak ada manfaat apa-apa. Agar perkumpulan kita mendapatkan manfaat, mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, awali dengan hamdalah, awali dengan sholawat. Makanya kita baca tadi, ya, dengan ya Rabbi bil Mustafa dan lain sebagainya. Tuh, jadi makanya arisan-arisan paling tidak ada pembawa acaranya, ada tahlil, zikir, kan itu ya. Kalau di Betawi kan begitu. Nah, supaya mendapatkan tidak hanya nilai silaturahim, tapi ada pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan materi yang pada minggu yang lalu, di antara bahwa yang Allah suka hati manusia itu, yang paling dicintai Allah adalah hati yang latif, yang lembut. Hati yang lembut, yang punya rasa kasih sayang, seperti Rasulullah sedang menciumi cucunya Hasan Hussein, dilihat oleh Arab Badui, Arab yang memang pegunungan lah, orang yang memang paling tertinggal. Dia melihat Rasulullah sedang menciumi Hasan dan Hussein cucu. Begitu ditanya, "Kenapa ya Rasulullah kau ciumi?" "Ya Rasulullah, saya melihat engkau menciumi Hasan dan Hussein sebagai cucunya, bukti bahwa saya seumur-umur dari anak sampai cucu tidak sekalipun saya menciumi anak dan cucunya." Akhirnya turunlah hadis, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah manusia-manusia yang ada di bumi, maka Allah akan memberikan, maka kamu akan mendapatkan, maka akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Artinya kita harus punya sifat kasih
sayang. Tadi kita punya anak nggak pernah kita disayang ya, marah iya, nggak apa-apa. Ya. Kita menciumi anak boleh sebagai bukti supaya anak apa ini ya. Ada anak-anak kadang-kadang nakal. Kadang-kadang dia kalau melihat orang lain itu pengennya tuh apa namanya ya, mukul ya, kayak ada semacam autis apa itu biasanya dilatar belakangi dari orang tua. Dia nggak dekat dengan ayah sehingga dia tuh kalau melihat orang tuh pengennya ini aja karena kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua gitu. Jadi biar dekat. Jangan anak kayak dengan orang tua itu udah kayak apa ya, kucing sama tikus ya. Nah ini tidak boleh saling apa namanya, lu aja kata mamanya lu, kata bapaknya lu ya kan. Akhirnya anak kurang kasih sayang, akhirnya dia lari cari orang ya, pembantunya, orang lain, tetangga ya kan, bahaya. Karena itu kita sayangi. Yang kedua cirinya adalah hatinya hati yang naqiyan, yang bersih. Bersih dari apa? Minal batili, dari sifat yang batil. Sesuatu yang batil itu adalah lawannya hak, melanggar perintah Allah. Naqi itu artinya bersih. Kalau kita sholat jenazah kan begitu ya. Wa naqihi, bersihkanlah minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqasabul abyadu minad danasi, sebagaimana pakaian yang putih bersih dari kotoran. Wa naqihi minal khotoya kama yunaqqasabul abyadu minad danasi. Itu kalau kita mendoakan jenazah kan begitu ya, sholat jenazah. Walaupun memang nggak lengkap juga nggak apa-apa ya, harus bisa. Nggak ada yang jadi imam nih, udah gak usah doa-doa yang panjang, yang pendek aja kan itu ya. Kan cuma gampang, 4 takbir doang kan. 4 takbir. Pertama baca apa? Garis pahami. Jangan sampai ada satu musola kalau lagi jenazah nggak ada yang bisa imamin. Lah. Sholli ala hadzal janazah, ala hadhil janazah arba'at takbiratin, 4 takbir. Fardhu kifayatin, fardhu kifayah. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Udah selesai. Baru baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin amin. Allahu Akbar. Yang kedua membaca salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah, minimal itu. Mau dilengkapi boleh, enggak juga minimal. Baru yang ketiga Allahu Akbar, doa untuk mayat, untuk jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, selesai. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu, selesai. Satu lagi Allahu Akbar, 4 terakhir. Baru Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman rabbana innaka ra'ufur rahim. Minimal Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan cukup itu. Apa ya? Begitu doang, selesai. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan sholat 5 waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kanan ke kiri, selesai. Termasuk khutbah Jumat ya. Ada itu khutbah Jumat, khotibnya kagak datang, akhirnya sholat duhur. Saya dengar pernah cerita, gak ada yang bisa khutbah Jumat. Yang padahal simpel banget, cuma 4: puji, sholawat, wasiat, baca ayat Al-Quran, doa, udah selesai. Asal ada ini 5 bahasa Arabnya semua kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai, puji.
wassalatu wassalamu ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dua, ya kan? Baru wasiat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, selesai. Baru Al-Quran, Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya aqrabal asri innal insana lafi khusrin, selesai. 4. Duduk lagi, ya kan? Baru yang kedua baca lagi, itu lagi, enggak apa-apa. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu, terus sholawat. Wasiat juga enggak apa, kan udah ada ya. Baru selesai doa, Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, udah. Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai. Ya Allah, ngapain apa? Kenapa? Kali saking ininya kerja mau ngomong, kok cepet amat khotibnya. Lah bagus cepet, lalu kagak bisa. Iya. Lah iya, itu betul-betul sakit kagak ada. Diumumin doa aja. Nah ini ya. Iya. Ini nggak mau maju. Nggak mau maju. Salah. Palingnya kita harus persiapan, harus paham gitu. Rukun syarat, rukun ya cuma itu doang, cuma 5. Sudah. Jual panjang ceramah kalau yang 5 ini nggak kena lah, agak sah. Gitu. Jadi bersih naki dibersihkan seperti Nabi Muhammad saat mau mi'raj, sukifa safu baiti, dibedah atau terbukalah atap rumahku. Panazala Jibril, turun Jibril, fasyaqqa sadrahu, dia membelah dadaku, dibelah oleh malaikat Jibril, lalu diambil dari sifat-sifat yang tidak baik, diisi dengan ilmu dan hikmah sebelum mi'raj ke langit, naik ke langit. Begitu. Ini memang khilafiyah macam-macam. Ada katanya Isra Mi'raj itu sekedar legenda. Ada yang Mi'raj itu yang mengatakan sekedar ruhnya aja. Ada yang mengatakan memang jasad Nabi, bahkan bekas belekannya itu pernah dilihat oleh salah seorang sahabat, ada di dadanya. Jadi memang Rasulullah itu betul dibelah oleh malaikat Jibril, bukan medis, malaikat ya kan, bisa diambil sifat-sifat kekurangannya, kejelekannya, dibersihkan semua dengan air zam-zam, baru nanti dibersihkan, diisi dengan ilmu dan hikmah. Nabi Muhammad bersih, tidak seperti kita, ya kan? Nah, makanya Isra wal Mi'raj, kalau Isra-nya ada dalam Al-Quran, yang subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekitar 1500 km. Itu kita wajib iman. Barang di dalam tafsir dijelaskan, barang siapa yang tidak mengimani, mempercayai Isra Nabi, perjalanan Nabi dari kota Mekah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka dipastikan kafir. Karena tidak boleh kita mengimani Al-Quran nominu biba'ti wa nakfuru biba'ti, iman sebagian, kafir sebagian. Orang tidak percaya Isra-nya Nabi berarti dia tidak beriman, kafir. Kalau Mi'raj itu baru khilafiyah. Banyak ulama yang berpendapat, ada yang ruhnya aja ya, ada yang memang jasadnya dengan kendaraan buruk, dengan malaikat Jibril, bertiga-tiga ini. Dan memang tiga-tiga tidak ada kendala, semuanya cepat. Kendaraannya buruk, barkun, berasal dari kata barkun, artinya kilat. Kilat itu secepat selesai. Jibril dari nur, cahaya. Nur sentranya itu sekitar 3000 km per detik. Kalau kita punya internet sinar ya kan, lebih cepat. Belum Nabi Muhammad, nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya, pas tiga-tiganya. Karena itu lebih cepat, kurang dari sepertiga malam bisa, gitu ya.
suci bersih dari hal-hal yang batil, yang lawan daripada hak. Apa yang batil? Ya, hak misalnya kita percaya dengan Al-Quran, itu hak. Percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah menciptakan malaikat, Allah mengutus nabi, semua itu hak yang tidak bisa dibantahkan lagi. Semua yang ada dalam Al-Quran itu namanya hak. Kita tidak percaya dari itu, maka batil. Nah, orang yang hatinya bersih dari sifat-sifat yang yang lawan daripada batil, ya, bersih dari itu, maka itulah hati yang suci, yang dicintai oleh Allah. Jadi nggak ada keraguan-keraguan. Kalau kita kan begitu, ya, kita itu kadang-kadang ya wajar, karena memang hadis Nabi begitu, kullu bani Adam khata'un, seluruh manusia bani Adam itu semuanya salah. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, mereka yang kembali bertobat kepada Allah. Jadi manusia melakukan kesalahan itu biasa, bukan biasa, wajar, manusiawi. Tapi yang terbaik adalah orang yang memang senantiasa bertobat kembali. Makanya ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, kita sering membaca apa? Astagfirullah. Lalai, kita baru aja marah ngomelin anak, ya, baru sadar astagfirullah. Jangan nyesel-nyesel pulang, langsung bacakan itu dalam rangka apa? Supaya pulih kita. Kalau kita kan lupa baca, nyesel, tapi ya pura-pura nggak bisa. Padahal menyesal, kita habis marahin orang, habis marahin anak. Astagfirullah. Membiasakan diri keluar kata-kata yang bagus, jangan kata-kata yang kesambung, buset, ya kan? Kurang ajar, ya bahasa-bahasa itu. Habis kita dapat rezeki, dapat nikmat dari Allah melalui tangan manusia, pulang umroh dikasihlah ke rumah, ada sorbannya, ada makanannya, ada zam-zamnya. Alhamdulillah, keluar dari mulut. Jangan nggak keluar, bahkan karena ngomongnya macam-macam. Ada sorban begini dikasih gua, ya kan? Aduh, alhamdulillah. Kita jangan yang datang, yang lihat jangan. Allah memang rezeki kita ini, ya kan, dikasihnya berarti rezeki dari Allah, ya. Kita kan jarang gitu. Teman-teman gua gitu dikasihnya yang beginian. Baru teman saya yang dikasihnya yang bagus satu, ya. Padahal hakikatnya memang Allah. Jangan melihat yang datang itu, ya. Yang menggerakkan datang itu siapa? Lah memang ini rezekinya, kan selesai. Jadi kita juga nyengir aja, syukur, nggak cemberut, nggak gerutu, nggak nyalain orang, selalu beres, ya. Bersih hati kita dari hal-hal yang memang syukur, bahwa ini salah aja orang, ya. Buat doang yang bener, nah tuh boleh. Wasyukur, bersih daripada keraguan-raguan. Ini sebenarnya diuji oleh Allah, ya, dengan berbagai macam ujian, lalu kita ragu, ya. Bener apa ini, ya? Katanya kita itu kalau ini semuanya dari Allah, ini loh Allah uji terus kan gitu, ya. Ya ragu apa aja dah. Mau kamu nikah ragu, ntar gua bagaimana makan? Jalani terus nikah, jangan punya anak dulu ya, ragu, ntar gua sekolahnya bagaimana? Ragu aja, ya. Padahal semuanya sudah dijatahi dengan Allah. Udah punya anak, lalu nanti ragu lagi gimana ntar mau nikahin? Gua mampu dah, dari mana duitnya? Terus saja. Sampai selesai sekolah, kuliah, ragu lagi terus. Jadi manusia itu memang diliputi dengan, makanya satu-satunya cara yang sering kita hafal ayatnya, yang sering kita hafal, amanahum min ju'in wa amanahum min khawf.
Fasholli li rabbika. Nah, lupa dah. Wa amana min khauf itu ujungnya sama inna apa sih? Inna lila fi Quraisyin ila fi rihlatash shita'i was-sayf. Fal ya'budu, ini salahnya cuma ini aja. Fal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan bait ini. Maksudnya sembahlah Allah rabb hadzal baitil ladzi, satu at'amahum min ju', yang telah memberikan makan dari kelaparan. Yang kedua wa amanahum min khauf, akan mengamankan dari rasa ketakutan. Caranya cuma satu, jalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, insya Allah 2 penyakit ini hilang. Kita nggak pernah takut makan, pasti ada. Yang kedua, kita nggak pernah ada rasa takut, kekhawatiran, takut ini, takut ini. Yang pertama adalah insya Allah kita nggak bakalan kekurangan sholat, fasholli, ya, fal ya'budu rabb hadzal bait, ibadah kepada Allah, titik. Allah sudah kasih kecukupan, masalahnya kita kagak yakin. Dan itu ya, itu aja pada alladzi at'amahum min ju'. Jadi insya Allah nggak akan kelaparan. Orang yang ibadah kepada Allah tidak akan pernah kelaparan. Yang kedua, orang yang ibadah kepada Allah akan dihilangkan dari rasa kekhawatiran, takut, pasti akan hilang. Kalau yakin, ini mah ibadahnya aja pilih-pilih, ya, ibadah umum, ya. Apalagi kita udah tua nungguin apa kan? Ya. Masih tinggal nunggu listnya aja tuh, ya kan? Oh, ayo. Untung bukan berdasarkan abjad. Kalau berdasarkan abjad saya lumayan S di bawah ya. Aduh. Ya dulu kan tuh repot, yang awalnya ada Ahmad ya. Bak Tatan ya. Udah, kita mau begitu aja. Dan kita kan setiap malam kan biasanya kalau udah model-model kita itu kan jam 2 itu udah gak bisa tidur, ya. Jam 2 jam 3 apalagi kita udah sholat 2 rakaat. Kalau memang ngantuk banget ya udah kita tidur kan gitu ya. Udah banyakin ibadah aja, dan insya Allah hilangkan semua keraguan. Allah sudah kasih jatah ya semuanya. Coba tadi ya di dalam surah Al-Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesaikan sholat, intashiru fil ardh, keluar dari bumi, keluar dari rumah, cari ma'isyah. Jangan ngerem di rumah, ya. Udah diselesaikan. Jatah rezekinya sudah ada, ngapain kita keluar? Ya, beda. Memang pendapatnya beda antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi ini gurunya Imam Syafi'i, dia berpendapat manusia itu walaupun nggak keluar, rezeki pasti akan datang. Ya, muridnya Imam Syafi'i kagak bisa, harus keluar, harus usaha. Ngomong ke gurunya, mau dibuktikan, kata Imam Hanafi, boleh, kata Imam Syafi'i. Ayah pada satu ketika Imam Syafi'i langsung dia itu dalam beberapa bulan dia pengen berkunjung ke rumah Imam Hanafi, gurunya. Dia belilah beberapa kilo anggur, mau saya bawa ke dunia ke Imam Hanafi. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, nih ada ya oleh-oleh lah gitu ya. Nah, kata Imam Hanafi, saya baru aja sholat dan saya berdoa, saya mohon kepada Allah untuk diberikan rezeki pada hari ini. Lah ini buktinya datang. Datang. Kalau Imam Syafi'i, dia harus ada usaha dulu, ma'isyah dulu. Artinya dua-duanya nggak ada yang salah gitu, ya. Nggak ada yang salah. Kalau sudah makomnya berbeda kayak model waliullah, ya dia nggak kemana-mana. Guru saya Abdul Dimyati, gaul, kagak kemana-mana.
bin Haji Muhammad Amin. Di rumah aja, di rumah ngajar-ngajar santri, masuk lagi ke kamar, ngajar lagi santri, masuk lagi ke kamar. Tamunya dari mana-mana itu datang, ada baskom, udah ini amplop, terus aja. Istrinya, emasnya, ya Allah, itu yang boleh. Kagak habis-habis. Dia ke kemana-mana tuh tingkatannya beda dengan kita. Beda. Ludahnya aja mahal. Datang ke sana tuh cuma pengen diludahin doang. Saya pertama kali dibawa sama mamang saya, kalian yang dari situ. Pertama kali mau, udah dibawa, susah banget. Kalau belum izin Allah susah ketemu. Udah datang untuk buka mulutnya, udahin. Tuh, telan. Tuh ya. Oh. Yang disebut dengan Pak Banten yang sekarang sudah di anaknya Kiai Abdul Muhtadib ya. Nah itu beda tingkatannya sama kita. Lah kalau di rumah datang sih datang, karena sudah ada yang membuktikan ya. Walaupun itu ada orang yang mencoba apa benar kalau kita nggak keluar ini dapat rezeki. Pernah dia mau nyembunyi di gua ya. Coba dia ikat tangannya, dia di pojokan di dalam gua, tidak ada siapapun. Apa yang terjadi? Setiap hari ada burung membawa makanan langsung disuap. Maknanya apa? Bahwa rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, untuk tingkatan kita usaha itu. Yang dagang kan itu ya, yang gojek, laksanakan aja itu tiap hari. Yang karyawan lakukan aja udah tiap hari. Memang kita karyawan, sudah ada jatahnya setiap bulan, kan gitu kira-kira. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa diberikan keyakinan ya, bahwa setiap kita sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Yang harus kita lakukan hanyalah ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.